Halo guys, temenin saya observasi ke SLB 2 Lombok Barat ya teman-teman. Saya mau wawancara salah satu guru yang ada di SLB 2 Lombok Barat. Kali ini aku sama Pak Sopian, salah satu guru di SLB 2 Lombok Barat. Beliau ngajar di mata pelajaran olahraga. Kalian simak ya. Apa hal yang paling berkesan selama mengajar olahraga, Pak? Jadi hal yang paling berkesan di pembelajaran Penjaskes di SLB ini yaitu pemahaman teknik anak-anak yang masih jauh dari kata sempurna, yang itu kadang-kadang membuat kita sedikit lucu gitu. Jadi kita mengajarkan dia passing dengan gerakan tangan yang sempurna, malahan jatuhnya di mereka itu menjadi hal yang lucu. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kita terkesan sekali sama anak-anak. Tapi karena kita tidak dituntut untuk membuat anak-anak itu harus bisa dengan seperti anak-anak reguler pada umumnya, itu jadi ya tidak jadi masalah. Nah, itu kadang-kadang membuat kita terkesan lucu. Jadi banyak jenakanya lah kita mengajar penjas di SMB. Menurut Bapak, apa kunci utama mengajar olahraga ke anak yang berkebutuhan khusus? Di kunci utamanya itu adalah memahami tentang karakter siswa itu sendiri. Karena masing-masing anak dan masing-masing ketunahan itu pemberlakuannya itu pun berbeda-beda. Misal, anak yang tunagrahita yang secara hambatan di intelektualnya itu belum tentu kita memberikan pembelajaran yang agak berat karena secara pengetahuan mereka agak lambat. Beda dengan anak-anak yang tunarungu, mereka hanya hambatan di pendengaran, tetapi secara intelektual mereka cepat menangkap apa yang kita sampaikan. Jadi cuma bedanya di anak-anak tunarungu kita menyampaikannya banyak menggunakan bahasa isyarat. Jadi setiap ketunaan bahkan setiap siswa itu perlakuannya berbeda-beda sesuai dengan karakter siswa itu sendiri. Bagaimana olahraga membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa SLB? Ya, jadi selama saya belajar mengajar di SLB ini udah hampir 7 tahun di sini, alhamdulillah anak-anak tersebut, anak-anak murid kami di sini secara mental mereka mulai lebih baik, lebih bagus dibanding mereka baru masuk sekolah di sini. Mereka takut bertemu dengan orang lain dan sebagainya. Karena khususnya di mata pelajaran Penjaskes, setiap tindakan, setiap perilaku atau setiap praktek yang dikerjakan oleh siswa itu selalu kami berikan apresiasi, baik berupa sanjungan, acungan jempol, tepuk tangan, bahkan berupa hadiah permen, jajan atau apa, sehingga mereka merasa termotivasi untuk terus ikut di pembelajaran kita. Apakah setiap siswa mendapatkan pembelajaran sesuai kemampuan mereka, Pak? Sebenarnya hampir semua siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Namun kita sebagai guru di sini menyesuaikan dengan kondisi siswa tersebut. Kalau pelatihannya secara menyeluruh, cuma nanti di prakteknya itu mereka tidak dituntut harus sama. Misalnya si A karena dia lebih mampu melakukan praktek itu lebih baik, kemudian si B kita paksa supaya dia bisa seperti si A, tidak seperti itu. Jadi kita tetap melihat kemampuan dari masing-masing anak itu. Jadi apresiasinya pun sama untuk anak-anak itu, walaupun dia bisa, tidak bisa, tetap kita berikan apresiasi. Nah, dengan apresiasi itulah membuat mereka itu menjadi termotivasi. Yang awalnya dia tidak bisa, karena sering mendapatkan apresiasi dari kita, akhirnya mereka termotivasi dan lama-kelamaan mereka juga bisa. Seperti cuma jangka waktunya tidak bisa kita samakan karena kemampuan mereka berbeda-beda seperti itu. Menurut Bapak, apa bekal yang harus disiapkan jika kita berkesempatan mengajar di SLB, Pak? Jadi bekal yang paling utama di dalam pembelajaran PJOK, khususnya kita yang guru-guru olahraga ini adalah pertama, basic awal kita itu harus minimal bisa dari semua cabang olahraga.
ya. Nggak harus pinter, nggak harus mahir, minimal bisa teknik dasarnya, aturannya itu sudah kita bisa. Sehingga begitu kita mengajarkan ke anak-anak itu dengan teknik yang benar, dengan aturan yang benar, walaupun kitanya sendiri misalnya tidak sempurna dalam melakukan prakteknya, minimal kita tahu aturannya dan teknik dasarnya. Nah, itu yang kita ajarkan ke anak-anak. Karena untuk mengajarkan ke anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti ini, kita tidak terlalu banyak menggunakan penjelasan kata-kata, karena kita harus banyak menggunakan praktek dalam bentuk contoh. Gerakannya harus seperti ini, misalnya passing di poli, menendang bola, kaki yang mana yang harus kena di bola, kita perlihatkan ke anak-anak. Jadi kalau kita jelaskan hanya sekedar kata-kata, mereka sulit untuk menangkapnya. Jadi kita harus banyak praktek, memberikan contoh. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan diri kita mengajar di SLB itu, kita harus bisa teknik dasar di setiap cabur. Sehingga begitu kita mencontohkan ke anak-anak itu benar cara kita mencontohkan, anak-anak pun bisa melakukannya dengan benar seperti itu. Nah, itu udah wawancara kita guys sama Pak Sopian. Tahu nggak guys, Pak Sopian ini juga satu alma mater sama kita. Dia juga lulusan Undikma loh. Nanti kalau aku punya kesempatan setelah wisuda di Undikma, aku bakalan insya Allah ngajar di SLB guys. Aku excited banget sama anak-anak di SLB. Mereka bukan kurang ya guys, tapi berbeda caranya bersinar. Terima kasih ya Bapak Ibu Guru. Terima kasih yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.